Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Kita berjumpa kembali pada hari Selasa 15 November 2022. Bersama saya, Romagus CSSR, kita akan merenungkan kutipan Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya bernama Zakheus. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak dan ia berbadan pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu." Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Anak manusia memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Sakit memang, tidak enak memang situasi kalau Anda adalah orang yang dicap sebagai orang berdosa, sebagai penjahat, sebagai antek-antek pemerintah yang menjajah. Itulah situasi Zakheus. Dia adalah kepala pemungut cukai, kepala pajak, katakanlah begitu, yang tidak disukai oleh orang-orang Israel, apalagi tokoh-tokoh agama seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Zakheus menjadi, katakanlah, sebagai musuh bersama. Maka ketika Yesus mau mampir ke rumah Zakheus, mereka mulai bersungut-sungut dengan mengatakan, atau dengan berpikir bahwa Yesus pasti salah alamat, bahwa Yesus pasti salah orang. Tetapi Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah alamat, apalagi salah orang. Dalam peristiwa perjumpaan dengan Zakheus, saudari-saudara, kita menemukan Yesus yang mewujudkan segala visi dan misinya, mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sebagaimana dikatakan dalam ayat terakhir dari kutipan Injil Lukas hari ini. Perjumpaan dengan Yesus secara langsung membawa perubahan luar biasa dalam hidup Zakheus. Perjumpaan dengan Yesus membawa dampak pertobatan sejati. Dan pertobatan sejati Zakheus itu, saudari-saudara, terungkap atau diwujudkan dengan tindakan memberikan setengah kekayaannya kepada orang-orang miskin. Dan kalau ada yang pernah diperas akan dikembalikan 4 kali lipat. Ini niat, ini perwujudan dari pertobatan Zakheus
Apa yang terjadi dalam diri Zakheus adalah bagaimana seharusnya sebuah pertobatan sejati itu terjadi. Pertobatan sejati itu bukan hanya di mulut saja, tetapi dia konkret, nyata di dalam tindakan pertobatan itu sendiri. Yang dalam perikop ini ditunjukkan dengan tekad kesediaan Zakheus untuk mengembalikan apa yang sudah diambilnya secara tidak sah 4 kali lipat. Membagikan kekayaannya setengah bagian dari kekayaannya untuk orang-orang miskin. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, dari kisah tentang Zakheus yang berjumpa dengan Yesus dan pertobatannya, kita bisa melihat saudara-saudari bahwa dampak dari perjumpaan, dampak dari kerinduan untuk berjumpa dengan Yesus adalah bahwa Yesus akan berjumpa dengan Anda. Dan perjumpaan dengan Yesus akan mengubah, akan membawa pertobatan luar biasa. Memang perlu kita ingat saudari-saudara bahwa ada orang yang susah sekali untuk bertobat. Ada 2 kemungkinan. Pertama, hati nuraninya sudah sangat tumpul oleh karena dosa dan jeratan dosa. Yang kedua, sangat mungkin juga karena komunitas yang tidak terbuka untuk kembalinya orang ke dalam komunitas. Karena macam-macam cap tadi, penjahat, perampok, antek-antek penjajah, dan sebagainya. Dari kisah tentang Zakheus kita bisa belajar saudari-saudara bahwa sebetulnya pertama, yang paling penting itu adalah bukan soal apa kata orang tentang kemauan dan tekad kita untuk berubah, tapi soal kita sendiri yang memang mau berubah. Kalau Anda ingin berubah menjadi lebih baik, ingin bertobat, jangan pedulikan apa kata orang. Mereka tidak tahu bagaimana beratnya, bagaimana menderitanya, bagaimana rindunya Anda untuk bertobat. Abaikan kata-kata orang yang tidak melihat perjuangan Anda untuk bertobat. Dan fokus untuk melihat Yesus yang menyambut orang-orang berdosa yang mau bertobat. Yang kedua, saudari-saudara, pertobatan sejati itu tidak hanya terbatas pada kata-kata belaka. Tidak cukup pengakuan akan dosa-dosa yang telah dilakukan saja. Itu perlu, tetapi sekali lagi itu tidak cukup. Tapi lebih-lebih bagaimana orang mau mengubah hidupnya menjadi sama sekali baru. Kehendak untuk bertobat secara konkret membuat orang berani mengambil resiko, meninggalkan segala dosa, dan memberikan silih bagi orang-orang yang terlukai karena dosa. Silih itu bisa berupa ucapan tulus permintaan maaf, ucapan tulus permohonan ampun. Bisa juga berupa ganti rugi atau memberikan ganti rugi atas kerusakan yang timbul akibat dosa. Dan melakukan kebaikan-kebaikan yang berlawanan dengan dosa yang diperbuat. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, semoga kisah tentang Zakheus yang bertobat, atau boleh juga kita katakan, semoga teladan Zakheus mendorong kita semua untuk menghayati pertobatan sejati. Dan semoga kita menjadi komunitas-komunitas yang terbuka untuk orang-orang yang mau berubah, untuk orang-orang yang mau bertobat. Kita harus selalu membuka pintu, membuka hati untuk orang yang mau kembali bertobat. Selamat beraktivitas hari ini saudari-saudara. Hasilkan buah-buah pertobatan. Tuhan Yesus memberkati.
Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan, kisah hidup Sakeus yang ingin bertemu denganmu adalah kisah hidup kami juga. Kami pun ingin agar Engkau sudi datang berkunjung ke rumah hati kami, ke rumah jiwa kami. Datanglah ya Tuhan, kami sungguh ingin bertobat, kami sungguh ingin berubah. Buatlah supaya hati kami bersih dari segala keinginan duniawi yang selalu menggoda dan memikat kami. Terpujilah namamu Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara, berkat Allah turun atas saudari-saudara. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetap menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.